Selamat datang di Vita Edu Channel, yang khusus membahas soal pretest dan uji pengetahuan PPG. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Selamat menyaksikan. Iya. Baik, saya akan mencoba sharing informasi dan juga berbagi kepada Ibu untuk bimbingan dari soal-soal UP PPG ya, ke depannya bisa bermanfaat. Ya, perkenalkan, nama saya Santi. Saya juga merupakan rekan dari Ibu Devi dan juga Ibu Ina yang kemarin sudah membersamai Ibu dan juga Bapak di UP PPG ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan cukup menguras waktu, jadi kita mulai saja. Nomor 1 ya Bu ya, kita berbagi informasi saja. Nomor 1 ada sebuah soal. Jadi di kisi-kisinya kemarin sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Saya akan membagikan soalnya, Bu. Nomor 1, setelah ditemukan kerangka manusia di situs Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur, kemudian akan dilakukan analisis DNA untuk mengetahui bahwa kerangka manusia itu apakah manusia yang hidup pada era Majapahit atau sesudahnya. Dalam metodologi penelitian, maka pernyataan tersebut merupakan tahap titik. Nah, di sini ada beberapa option. Ibu Foni mungkin bisa menjawab terlebih dahulu. Mangga, Ibu Foni, kira-kira jawabannya yang mana? Kita proyeksikan dulu ya, D. Kita proyeksikan dulu yang utama itu setelah ditemukan kerangka manusia. Berarti ada hal-hal yang memang informasi di situ. Nah, di sini penulisan kita bahas. Untuk Bu Foni tadi menjawab kritik sumber. Nah, kita lihat di sini. Di dalam metodologi penelitian, D, pengumpulan sumber ya, betul. Nanti jawabannya kita perbaiki ya Bu ya, ternyata jawabannya B. Gitu. Mengapa B Bu? Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis. Dan kita harus bandingkan juga fakta-faktanya. Misalkan yang pertama, setelah ditemukan kerangka manusia. Nah, itu kan tahapan pertama. Kemudian akan dilakukan analisis. Nah, itu tahapan kedua. Jadi kita harus tahu dulu soal seperti apa nih metodologi penelitian ini gitu. Jadi untuk ini nomor 1 ini jawabannya B, interpretasi. Karena penulisan sumber itu atau heuristik itu biasanya hanya pengumpulan informasi dan penelitiannya hanya dilakukan untuk menulis saja dari sumber-sumber tertentu gitu. Sedangkan untuk pengumpulan data hanya data-data bisa berupa nominal maupun draft-draft khusus gitu. Lalu pengumpulan sumber juga sama, apalagi kritik jadi kurang betul gitu. Jadi jawabannya interpretasi. Kedepannya ya Bu Foni ya. Kita beralih ke nomor 2. Kita lihat. Ini sepertinya bisa nih Bu Foni ini. Berbagai pelatihan guru menjadi tambahan ilmu dalam pengembangan profesi. Namun, ada kalanya seorang guru tidak dapat menjalankan pada kondisi tertentu. Nah, sikap Anda sebagai guru adalah titik. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Bu? Kira-kira jawabannya, oh ini ada Ibu Ima. Ibu Ima. Nah, wah langsung ditagih. Nggak apa ya Bu Ima ya, kita sharing aja. Kalaupun nanti jawabannya belum sama dengan jawaban aslinya atau belum betul, kita bisa sharing lagi jawaban yang dibutuhkan atau yang betulnya gitu ya. Bu Ima, kira-kira apa? D, Bu. D.
D. Nah, ya, kita lihat berbagai pelatihan guru menjadi tambahan ilmu pengembangan profesi. Nah, itu sudah pasti ya, Bu ya, kalimat utama. Namun, ada kalanya seorang guru tidak dapat menjalankan pada kondisi tertentu. Kalau misalkan dilihat dari jawaban deh, Bu, tetap semangat dalam tugas. Memang betul tetap semangat. Tapi apa sikap selanjutnya? Ayo, apa kira-kira? Hanya sudah saja semangat, nggak ada lagi upaya. Nah, sikap selanjutnya apa? Berinisiatif mengikuti pelatihan berikutnya. Nah, aduh, luar biasa. Nah, itu jawabannya. Jadi tidak stuck di, oh, saya hanya semangat aja nih, tapi tidak ada sikap atau inisiatif selanjutnya nih. Nah, harusnya setelah kan memang banyak kegiatan ya, walaupun pelatihan guru ada terus, tapi ada kalanya di kondisi tertentu tidak bisa. Jadi kita tetap semangat betul, tapi kita juga harus berinisiatif terus mengikuti pelatihan berikutnya, nah, gitu ya. Ada Pak Zainal. Pak Zainal, apa kabar? Kemarin saya lihat Pak, waktu di Bu Devi agak sedikit mengintip. Kita Bu. sharing aja ya. Ya, tetap semangat Pak hari ini. Insyaallah Bu. Maaf dia agak telat. Waduh, ini nih enggak apa-apa. Ciri-ciri yang lulus seperti ini sebetulnya. Tetap semangat walaupun banyak kegiatan, Pak. Kita coba ke nomor 3. Wah, ini agak panjang. Pak Zainal Fauzi ini sudah saya tahu jawabannya. Belum juga dibacain, udah tahu nih kayaknya. Mana ada Bu. Nomor 3, ya. Globalisasi merupakan proses mendunia yang menghilangkan batas-batas negara dan setiap manusia memiliki tanggung jawab yang sama sebagai warga negara global. Permasalahan yang menjadi tanggung jawab warga negara global yang dimaksud adalah nomor 1, komunisme, nomor 2, pemusnahan biodiversitas, nomor 3, lengsernya negara yang warganya mengungsi ke negara lain, nomor 4, liberalisme, nomor 5, kemiskinan. Nah, kira-kira dari paparan yang 1-5 ini, yang menjadi tanggung jawab warga negara global itu yang mana, Pak Zainal? Biarinlah Cak-Cicuk ngitung kancing juga, gak akan dikasih nilai gitu ya. Sharing aja kita. Yang mana? Kalau saya pribadi sih lebih condong kepada pemusnahan biodiversitas dan kemiskinan ya. Iya, betul sekali. Wow, kayaknya Pak Zainal udah tahu sih jawabannya, udah punya yang terkena. Mana ada Bu, ini cuma gimana ya, mengangkat dengan istilahnya logis saja gitu Bu. Nah, Pak, yang dibutuhkan dalam menjawab soal-soal nantinya itu logis. Jadi jangan terbang kemana-mana, saya nggak bisa. Yang penting itu logis dan juga kalau Sundanya Pak ya namanya kahati gitu Pak ya. Oh jadi saya tahu pasti ini nih. Nah, nggak usah nanya ke orang lain Pak, Bapak juga betul gitu ya. Jadi buat apa, percaya diri aja gitu. Betul Pak tadi jawabannya berarti 2 dan juga 5. Ini Bapak tuh kata saya juga Bapak udah lulus lah buat saya ya. Berikutnya nomor 4. Iya pasti. Guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswa. Pasti ya. Bukan merasakan yang dialami siswa, tapi kemampuan memahami. Karena tidak merasakan, tapi paham saja. Nah, kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Nah, hal yang jadi dasar konseptual, pentingnya bagaimana kita perasaan siswa dan guru, yaitu dapat yang apa? Ibu juga boleh, Ibu Foni. Yang mana kira-kira? D. Yang B. D. D. Yang D, oh iya. Kalau Pak Zainal yang mana kira-kira? Hal yang menjadi dasar konseptual ya. Nah, konsepnya dulu. Apa harapan Bu ya? Kayaknya ini sama anak agak gimana nih?
D. konsepnya. Jadi kita Menjalin ya. relasi yang harmonis. Ya. betul. Sebetulnya betul Bu, menjalin relasi itu bagus ya. Tadi juga menjadi guru yang menyenangkan juga bagus. Tapi kita lihat di sini guru dan siswa sama-sama paham. Kalau di rumah tangga itu Pak, kalau sama-sama paham berarti harmonis. Nah, itu kuncinya. Jadi keharmonisan kita sama-sama memahami. Nggak harus merasakan nih kita bagaimana nih pasang tutor nanti siswanya. Kita udah paham saja, berarti itu relasinya bagus gitu, harmonisasi. Nah itu jawabannya B, betul. Wah, Bu Foni juga nih luar biasa ya. Betul sekali. Jawaban gini Mbak Bu. Justru soal-soal Saya kayak mah gini bisa Bu, yang sendiri. bingung kita Bu. Yang bisa membuat kita bingung Bu, soal-soal macam inilah. Beda-beda tipis ya. Oh gitu. Ya betul sekali. Iya, Tapi iya. kata Bapak juga tadi kan logika. Itu Pak, logika kita aja. Oh iya, kalau misalkan ada hubungan dua manusia berarti harus ada relasi dan harmonisasi. Ke situ aja. Memang jadi guru menyenangkan, tapi kadang-kadang Pak, kalau menyangkut perasaan kan tidak selalu senang gitu. Kalau mendorong keberminatan kan di sini untuk perasaan, bukan peminatan gitu. Jadi tidak mungkin kalau yang berperilaku tidak menyakiti, kan nggak mungkin. Jadi nggak usah dibahas yang itu seperti itu. Jadi lebih ke memang logika Pak. Tapi tetap saja harus dipahami dulu soalnya. Gitu. Karena kan jawabannya mirip-mirip gitu ya Pak ya. Ya betul. Kita masuk ke berikutnya, nomor 5. Temuan penelitian tindakan kelas dapat dimanfaatkan oleh guru lain untuk proses perbaikan pembelajaran. Nah, Bapak pernah PTK Pak? Pernah PTK belum di kelas? Membuat PTK? Gimana Bu? Pernah membuat PTK nggak? Penelitian tindakan kelas di kelas? Kadang-kadang ada Bu, tapi nggak terlalu sering juga gitu. Oh iya, mungkin gini Bu, saya memang punya masalah lalu dituangkan ke penelitian tindakan kelas gitu ya. Hanya saja pengadministrasiannya belum gitu ya. Itu yang jarang dilakukan. Saya juga sama Pak. Gitu. Kalau naik tingkat aja saya lakukan gitu ya, sama sih sebetulnya. Tapi nanti untuk kedepannya memang PTK ini penting ya Pak ya. Nah, di sini cara di bawah ini yang dapat dilakukan agar penelitian dapat digunakan dalam skala luas. Nah, jadi PTK ini katanya tidak hanya di dalam kelas saja, Pak. Nah, di mana lagi nih biar skalanya lebih luas? Bu Foni, di mana nih jawabannya? Ini mah gampang kayaknya. Yo. PTK. Kalau skup kecilnya memang di kelas, tapi ini kalau skala luas di mana? C. C. Ibu menjawab C. Kalau Pak Zainal kira-kira di mana? Diskusi teman Bu Ima sejawat. atau Bu Ima? Diskusi Bu Ima. dengan teman sejawat. Iya. Diskusi dengan teman sejawat. Kita kumpulin dulu jawabannya. Pak Zainal kayaknya, aduh saya mah Bu pusing belum bisa jawab. Gimana Bu, itu apa dijadikan artikel ya dalam jurnal ilmiah? Nah, Semua bisa luar belajar biasa. ya. Betul, nah itu jawaban Pak Zainal. Ternyata yang betul Bu Ima, nggak apa-apa. Nanti juga betul ya. Tapi bukan sekarang kayaknya gitu ya, bukan di soal nomor 5. Untuk sekarang Pak Zainal nih dapat 100. Nah, Yes. jadi ada 2 Pak ya. 2 macam diseminasi penelitian. Harus tahu. Jadi yang pertama melalui jurnal ilmiah itu bisa menyunting tentang PTK tadi. Itu secara luasnya. Lalu yang kedua bisa dengan MGMP atau KKG. Kalau MGMP kan kita di SMP ya Pak ya. Sedangkan KKG itu ada di SD gitu.
Kalau semacam diskusi teman sejawat, kayaknya bisanya untuk coaching, bukan penelitian. Jadi untuk curhat, Pak ya, nah, itu diskusi teman sejawat bisa. Terus untuk misalkan hal-hal yang lain, gitu bisa diskusi teman sejawat, tapi bukan dalam skala PTK gitu. Untuk rapat guru juga biasanya itu untuk memfasilitasi hal-hal tertentu. Jadi bukan PTK saja gitu. Untuk seminar di sekolah juga biasanya workshop atau IHT, jarang untuk PTK gitu. Yang khususon hanya di kelas, sekolah, skupnya, dan juga untuk artikel jurnal ilmiah. Itu proses diseminasi lanjutannya gitu ya. Jadi Pak Zainal 100. Yang lain Bu Mima dan juga ini ada yang baru ya. Ini Bapak atau Ibu Itran? Halo, Ibu atau Bapak Yitran? Assalamualaikum. Mungkin belum ya. Mungkin takut dijawab juga ya. Aduh, saya takut katanya ditanyain. Enggak apa-apa ya. Enggak dilihat. Jadi merasa terintimidasi katanya gitu ya. Kita lanjut lagi ya Pak ya, Ibu di nomor ini mah kalau guru macet mail atau gampil Bu katanya gitu ya. Nomor 6 itu indikator tercapaian kompetensi. Nih ada peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi. Instrumen untuk mengukur ketercapaian indikator. Nah, yang mana Pak? Atau Ibu? Bu Ima, Bu Koni, yang mana? Jadi lihat dulu, peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi. Nah, itu indikatornya. Kira-kira instrumen yang assessment yang untuk mengukur ketercapaian indikator tadi apa kira-kira nih yang lebih ini soalnya seperti yang memang mudah tapi perlu dipikirin gitu. Memang kok betul. Saya juga kadang pusing gitu kalau nggak tahu jawabannya mah. Gitu ya. Jadi memang harus dipahami dulu nih. Menyajikan ada kata kunci Pak. Jadi kalau soal lihatnya kunci yang pertama indikator ketercapaian. Oh, ada menyajikan keterkaitan. Nah, berarti ada yang disajikan gitu. Nah, itu mana nih yang tepat gitu. Yang mana instrumennya? Apa ini rubrik penilaian laporan ya Ibu? Karena kan ini menyajikan tuh. Mantap. Bu Ima kalah lagi nih. Pak Zainal ini sudah luar biasa pokoknya. Nah, untuk lisan biasanya berupa pengetahuan. Untuk tes tertulis juga pengetahuan. Lalu untuk tes uraian pengetahuan juga. Nah, dikala ada kata rubrik, berarti ada keterampilan di situ. Kita tinggal paskan. Menyajikan keterkaitan antara karakteristik. Oh, berarti di situ ada penyajian laporan hasil pengamatan gitu ya. Jadi yang betul adalah B, rubrik penilaian laporan gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak Ibu dan Bapak? Atau kita lanjut aja ya? Lanjut aja ya. Lanjut. Ibu dan Antima ya ke depannya saya kasih trik gitu ya. Jangan cap-cip sebenarnya, tapi ikutin kata hati aja. Biasanya kalau kata kita itu yang betul gitu. Jadi jangan sampai riweuh atau ribet kemana-mana, tapi fokuskan, lihat kata kuncinya, nanti di situ Ibu pasti tahu yang mana nih kayak gini, tes, oh itu pengetahuan, tes lisan, tertulis, uraian itu pengetahuan. Sedangkan kita lihat keterampilan di mana nih tesnya, oh rubrik. Nah tinggal dipilih dua itu, rubrik yang mana nih yang paling tepat, apa penilaian laporan atau kerja kelompok gitu. Ya, oh ada Bu Eva, assalamualaikum, selamat bergabung Bu Eva. Bu. Maaf Bu terlambat, baru pulang. Nggak apa-apa, yang penting saya lanjut terus. Soalnya susah flashback gitu. Nanti kalau ada apa-apa ke Pak Zainal aja. Tadi juga terlambat sedikit dah. Nggak apa-apa ya. Kita maju ke nomor 7. Nah, Bu Santi, wah saya sendiri nggak apa-apa ya. Karena saya termasuk orang yang narsis juga. Ya.
Bu Santi, guru kelas 3 SD, akan merancang pembelajaran dengan indikator mengidentifikasi kosakata tentang tumbuhan dan perkembangan manusia. Langkah kegiatan inti pembelajaran yang dapat dirumuskan oleh Bu Santi adalah 1. Pertama, siswa menandai kosakata tersebut tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam teks bacaan dan mencari maknanya dalam kamus. Yang kedua, dibaca dulu teksnya secara individu ya, tidak klasikal. Lalu ditandai kosakata yang berkaitannya. Lalu yang ketiga, disimak saja penjelasan gurunya. Lalu yang keempat, disebutkan kosakata yang berkaitan tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan, lalu yang kelima dipahami. Dan keenam itu dibuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang tadi ya, yang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertanyaannya adalah langkah pembelajaran di atas yang menerapkan 4C dan HOTS. Sekarang saya tanya dulu, Ari 4C apa? Oh, ada yang tahu nggak? Bukan cita-cita cucu-cucu, bukan ya. Fisik apa ya? Kira-kira 4C apa? Bu Eva, ada yang tahu nggak 4C apa? Komunikasi. Ayo Bu Foni, 4C apa? Komunikasi, collaboration. Aduh Bu, iya. Bu Foni ini kalau suaranya tuh lembut banget ya, beda sama saya. Senang saya tuh dengarnya Bu Foni. Bu Ima atau Pak Zainal ada yang mau menambahkan Bu Foni nggak? Kira-kira 4C itu apa? Bukan juga cita-cita cinta, bukan ya? Kreatif. Nanti pikirannya kemana-mana. Oh iya, Bu Ima bagaimana? Apa? Ya. Ya, Communication. yang pertama saya kasih bocoran nih ya. Critical thinking, lanjut. Ya. Creativity, Iya, pintar. Lanjut. collaboration, Luar biasa. Satu lagi. communication. Ya, Dia communication. terjawab. Yes. Berarti saya berhasil. Ya. Kalau HOTS apa? HOTS. Saya kayak anak SD ya. Nggak apa-apa ya, yang penting diingatkan kembali. HOTS apa? HOTS, Bu? Tingkat pemahaman yang tinggi. Nah, betul. Jadi ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Wah, 100 untuk Bu Foni ya. Jadi untuk HOTS ini ada 3 tingkatan C-nya. C4, C5, C6 gitu ya. Nah, itu mah sudah bisa. Nah, sekarang jawabannya Bu Yani, yang mana jawabannya? Langkah-langkah di sini, apakah menandai kosakata dulu, atau membaca teks dulu, atau menyimak, menyebutkan. Nah, kita lihat yang mana. Ayo, yang mana? Lihat kata kuncinya. KKO-nya, lihat. Kata kerja operasionalnya ya. Jadi itu yang menjadi kata kunci. Kebiasaannya ini bisa Saya males baca ya. Memang. yang Zainal pertama gimana? biasanya ini membaca dulu Bu ya. Bisa kalau memang itu masuk ke HOTS, ingat HOTS, jadi bukan WOTS ya. Jadi HOTS sudah masuk ke B. tingkatan C4, C5, C6. Yang B ya Bu, 4, 5, B. dan 6. Ya, B. 4, 5, 6. Ya, yang lain ada lagi tidak? Nah, berarti nanti Bu Kakak setelah ini buka kosakata yang KKO itu ya. Diingatkan kembali gitu ya. Kita simak saja. Nomor 1, menandai. Sama dengan kalau di KKO itu memeriksa atau menemukan. Nah, ini C4. Menandai. Itu C4. Lalu kita lihat lagi, membaca. Betul sekali kata Pak Zainal tadi, Bu, membaca itu. Membaca itu collaboration dalam memeriksa, itu C4 masuk. Lalu nomor 3, menyimak.
Kalau menyimak C berapa? C1, C2 itu menyimak. Lalu untuk menyebutkan, disebutkan saja C1. Jadi itu nggak termasuk HOTS ya, maksudnya ke HOTS. Lalu yang kelima, memahami tadi sama dengan menyimak C2, lalu yang terakhir membuat. Nah, membuat biasanya C berapa? Menghasilkan suatu karya, membuat C berapa? C6. C4 atau C6. Nah, betul. Berarti yang mana? 1, Yang A, 1, 2, dan 6. 2 dan 6. Luar biasa. A jawabannya. Pak Zainal tadi mau menentukan jawaban. Aduh, bentar ya Bu ya. Saya cuma bisa membaca aja. Tadi C4. Nah, itu kurang, itu masih ragu-ragu, itu kurang pede ya. Nanti lagi mah Pak Zainal harus pasti, oh saya bisa gitu ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Nomor, aduh, susah juga. Ya, nah, kita masuk ke nomor masih lama dan masih jauh ya, Ibu dan Bapak. Nomor 8. 2 orang siswa, sebut saja Andra dan Andri. Aduh, Pak Andri, punten maafkan saya ya. Diambil atau dicatat namanya. Andra memiliki skor IQ 115. Aduh, kayak low learner ya. Lalu sedangkan Andri skor IQ-nya 110. Nah, skor yang diperoleh berdasarkan skala yang sama dan alat ukur yang digunakan terstandar. Dari sini sudah pasti kejelasan faktanya ya, Andra dan Andri dengan skor yang berbeda 5 gitu. Lalu prestasi belajar Andra di bawah rata kelas. Sedangkan prestasi belajar Andri di atas rata kelas. Beda ya, kayak kalau Andri skornya rendah tapi prestasinya di atas, sedangkan Andra sebaliknya gitu ya. Yang dapat dilakukan guru untuk membantu Andra dengan IQ yang lebih dari Andri yang mana? Yang B. Nah, ini biasanya betul. Untuk Bu Eva ya, Bu Eva yang B. Ya, kalau Pak Zainal, saya senang kalau ada laki-laki di sini agak-agak cerah gitu ya. Sama Bu Eva juga gue cerah sekali. Ini yang lainnya nggak ada videonya gitu. Jadi saya juga suka bertanya-tanya ini apakah lagi apa gitu ya. Saya juga biasa dasaran gitu. Yang mana Pak? Ayo, kira-kira. Tadi Bu Eva katanya B. Cuma yang nah, kalau ini ikut-ikutan Bu Eva kayaknya nih Pak Zainal. Aduh, ada yang tipe lagi nggak apa-apa ya. Belajar gitu ya maksudnya. Betul jawabannya itu atau B atau blue ya. Nah itu memotivasi Andra untuk meningkatkan minat belajar. Jadi kalau misalkan meminta Andri menjadi role model sudah saja putus sampai di situ nih, saya role model sudah tidak ada manfaatnya gitu ya. Ketiga, yang ketiga mengeksplorasi hambatan belajar. Ngapain kita harus mengeksplor, bukan tugasnya Andri gitu. Dalam mengeksplor hambatan itu tugasnya guru sebetulnya ya. Dan salah satunya untuk memotivasi tadi gitu. Lalu berikutnya menyarankan Andra tidak slow learner, karena kalau Andra termasuk berarti Andri di bawahnya gitu ya. Jadi yang betul adalah B, memotivasi. Nah itulah yang terbaik sebagai saya juga di sini yang membersamai, saya juga memotivasi Ibu dan Bapak supaya lolos walaupun bimbingan ini hanya 1%-nya saja gitu ya. Si Ibu jangan yang gini-gini saja nih diajarin gitu. Kita berbagi aja ya Ibu dan Bapak. Jangan sampai nggak ada manfaatnya sama sekali hari ini. Gitu. Nah, sekarang lirik lagu. Lihatlah, aduh saya nggak bisa nyanyi ini sebetulnya, tapi nggak apa-apa ya, nggak usah nyanyi aja, kita lihat liriknya aja. Lihatlah sebuah titik di tengah laut. Semakin lama, semakin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara.
Lagu karangan Ibu Sud di atas dapat digunakan untuk mempelajarkan materi pengaruh karakteristik ruang terhadap, nah dilihat cirinya, karakteristik terhadap yang mana? Alat transportasi. Alat Nah, transportasi. aduh, Poni, luar biasa jawabannya. Itu lihatnya dari mana coba, Bu? Alat transportasi. Itulah kapal yang sedang berlayar, kapal. Nah, jadi kita harus lihat dulu nih yang tertangkap di dalam liriknya. Oh, yang dominasi yang mana? Ternyata kapal yang berlayar. Nah, berarti itu alat transportasi. Mau mungkin atau enggak mungkin ya, kegiatan ekonomi gitu, atau keragaman masyarakat, dan bukan ngomongin itu sebetulnya. Nggak ada syarat juga, nggak ada interaksi ya. Jadi memang alat transportasi. Wah, biasa. Oh, kita lanjut ya. Kita ke nomor 10. Di sebuah perkampungan, wah ini saya kayak mendongeng ya, saya hobi mendongeng, tapi tutup kuping aja ya, dilihat aja fokus di sini di layarnya. Di sebuah perkampungan hiduplah seorang pemuda miskin yang sebatang kara. Ia tidak memiliki harta apapun kecuali gubuk rapuh peninggalan orang tuanya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, pemuda itu selalu mencari kayu bakar di hutan. Kemudian kayu tersebut dijual atau ditukar dengan bahan pokok lainnya. Meski hidup serba kekurangan dan tidak memiliki siapa-siapa, pemuda tersebut sangat baik dan juga penyabar. Pada suatu hari, saat mencari kayu bakar di hutan, bla 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 dan seterusnya. Nah, unsur intrinsik yang paling dominan yang mana? Yang mana? Bu Eva, Bu Foni, Bu Yatni belum ada suaranya, saya dengar. Yang A, Bu. Iya. Penokohan. Suranta pokoknya ya. Di sini yang ada orang Sunda enggak sih? Saya Sunda sendiri ya nanti ya. Asal enggak. Sunda, Bu. Bu Ima, Saya Sunda. Bu Eva juga. Bu Foni juga ya. Kalah sama saya ya. Pokoknya kita luar biasa. Semangat. Saya flashback. Jadi unsur intrinsik ada berapa, Bu? Ada 5. Itu kancing dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 6. Pertama, tema. Ya, jadi kita lihat dulu temanya apa nih? Oh, tentang apa gitu ya, penelitian atau tentang apa? Ini tentang dongeng apa gitu. Itu temanya, yaitu ide dasarnya tentang apa di sini, dongeng apa gitu ya. Lalu yang kedua, tokoh atau penokohan. Nah, di sini ada seorang pemuda. Nah, itu udah pasti itu penokohan yang dominan. Diceritakan deskripsinya dari awal sampai akhir. Lalu alurnya. Ini alur juga sudah ada, tapi kurang dominan gitu. Jadi diceritakan di sela-sela gang mana gitu, atau hutannya seperti apa, tidak ya. Lalu latarnya juga, tempat, waktu, dan terjadi dalam cerita. Lalu sudut pandangnya, orang keberapa gitu ya, dan juga amanat. Jadi ada 6 ya Bu, unsur intrinsik. Yang pertama tema, tokoh atau penokohan, lalu alur atau plotnya, latar, sudut pandang, dan juga amanat. Saya yakinlah Ibu mah yang gitu mah, Citnel, cenaya gitu gampang sekali Bu. Oh iya. Sekarang kita masuk ke nomor 11. Bacalah teks berikut. Faktor resiko yang menjadi penyebab kejadian asma adalah alergen. Serbuk bunga, tongo, serpihan, atau kotoran binatang dan jamur. Perubahan cuaca dan suhu udara, polusi udara, asap rokok, infeksi saluran pernapasan, stres, dan olahraga yang memang over gitu ya. Nah, teks di atas tidak termasuk nih paragraf yang baik. Karena apa? A. Tidak memiliki unsur kelengkapan karena hanya terdiri dari satu kalimat. B.
tidak memiliki syarat kesatuan gagasan karena memiliki lebih dari satu ide pokok. C. Tidak memiliki unsur kohesi dan koherensi karena kalimatnya tunggal. D. Tidak menggunakan kalimat yang efektif dan gramatikal. E. Tidak menggunakan kaidah-kaidah berbahasa yang benar atau bahasa ngaco gitu ya. Nah, caprak kamana wae. Nah, kira-kira dari A ke E yang mana? Jawabannya jadi katanya sih cara paragraf ini teh nggak baik gitu, jadi nggak ada termasuk paragraf yang baik gitu, karena kan paragraf yang baik itu mempunyai beberapa persyaratan nih ya, dan Bu pertama kelengkapan atau completeness Yang gitu B ya. ya, Bu. Jadi yang mana? Yang Yang B. Yang lain kira-kira? Yang kedua itu syaratnya harus ada kesatuan. Jadi benar-benar saling berhubungan, bersatu. Lalu kepaduan atau koheren. Nah, koheren itu paduan, Bu. Paragraf yang baik harus satu sama lain saling berhubungan. Atau terpadu, nggak terloncat kemana-mana. Lalu yang terakhir berurutan. Nah, ini yang mana kira-kira? Oh, ini nggak termasuk nih yang 4 ini tadi ciri-ciri yang mana? Tadi ada yang jawab B katanya. Tapi yang betul adalah A. Oh, Kenapa? Karena ini hanya ada satu kalimat. Terus saja koma. Nah, kalau paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di antaranya tadi adanya tahapan-tahapan yang menjadi syarat, kelengkapan, kesatuan, kepaduan, atau koheren tadi, dan juga berurutan. Kalau ini kan tidak, hanya satu kalimat saja. Ya, itu ciri-cirinya. Jadi jawabannya yang A ya, Bu. Jadi ini disebutnya satu kalimat, jadi bukan satu paragraf gitu ya. Karena memang tidak ada 4 persyaratan yang tadi. Nah, ini sudah masuk ke area kisi-kisi yang paling mudah. Nah, kita lihat ya. Tadi seorang guru yang akan menilai kemampuan psikomotor dalam hal membuat produk, konsep untuk menilai produk yang dihasilkan siswa. Pak Adi perlu menyusun instrumen penilaian berupa, nah yang mana? A. Tes esai, B. Lembar penilaian produk, C. Penilaian teman sebaya atau tutor sebaya, D. Lembar pengamatan kinerja atau E. Portofolio. Kira-kira yang mana, Ibu-ibu? B. Ini bapaknya entah kemana nih. Masih B. ada, Bu. Oh, masih ada. Aduh, sekarang layarnya agak lumayan ya, bagus banget itu, Pak. Merdeka. Nah, ini udah saya buka lewat laptop. Oh, luar biasa. Berarti tadi ada urusan ya, Pak ya. Jadi dibukanya di HP. Udah kelihatan gitu, Bu Santi itu seperti apa. Gelap sedikit nggak apa-apa ya, Bu. Nah, saya mah hitam orangnya. Ya, jawabannya tadi B katanya. Kalau Pak Zainal yang mana? Ini untuk menilai produk yang dihasilkan. Nah, sebetulnya lihat kata kunci saja sudah tahu ini mah. Apa jawabannya? Karena di sini di soal memang tertara penilaian produk, ya kan? Untuk penilaian produk. Lembar penilaian produk yang harus digunakan, ya kan? Iya. Betul sekali. Jadi memang ada soal yang menggiring opini ke betul, gitu. Ada yang memang mencelakakan, gitu. Nah, ini termasuk soal-soal yang mudah. Karena ada kata-kata yang memang sudah mencirikan jawaban. Yes. Jadi nggak usah dilakukan lagi, Bu. B, cenah. Nah, ini yang gampang, 100 nilainya. Jawabannya tadi betul Ibu dan juga Bapak, jawabannya lembar penilaian produk gitu ya. Nah, itu udah pasti. Pak Zainal berasal dari mana, Pak? Takutnya dari kalau Aceh. Saya ngomong Sunda nggak nyambung. Aceh, Bu. Waduh, Aceh itu luar biasa. Saya punya teman di Sigli, Pak. Oh ya. Siapa namanya? Bapak di situ juga. Nah, nggak, saya nggak kasih tahu, nanti Bapak kenalan lagi. Enggak, kita di Aceh Utara, siapa tahu kenal. Kalau
Kadang-kadang ada di di komunitas gitu kan. Oh ini kepala sekolah SMA apa gitu ya, yang perempuan namanya Ibu Almi. Nah itu teman saya. Udah kepala sekolah SMA, kita enggak, kita di SD kan. Ya. Nah, mungkin Oh dia iya, nggak apa-apa ya, gitu ya. Kebetulan sama-sama dulu satu kampus gitu di Aceh. Berikutnya 13, wah sudah mau akhir juga ya. Kalau saya sih bahagia ya Pak ya. Kita baca nomor 13. Guru IPS saat menjelaskan kegiatan ekonomi yang sedang terjadi di lingkungan siswa saat membuat tugas di bawah dengan sebuah pertanyaan, apa penyebab seorang bekerja keras? Nah, ini termasuk model pembelajaran dengan menggunakan model mana? Nanti saya jelaskan ya. So, kira-kira yang mana? Yang betul. Jadi ada poinnya, jika siswa membuat tugas di suatu sekolah ya, mungkin ya, di suatu kelas, penyebab seseorang bekerja keras. Nah, menggunakan model apa? Ini kayaknya kalimatnya agak rancu ya, tapi mungkin tujuannya membuat tugas dengan sebuah pertanyaan lah. Gitu. Jadi saya banyak tipenya juga nih ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? C mungkin Bu. C, iya. Betul sekali Bu Eva. Kenapa masuk ke problem based learning? Coba. Nggak problem solving gitu? Pembelajaran berdasarkan permasalahan yang ada, Bu. Nah, betul. Jadi ada basis atau dasar base-nya ya. Problem based learning. Sedangkan project based learning itu apa produk atau project yang dihasilkan. Inquiry itu tahapan-tahapan, lalu diskusi juga biasa ya, karena ini tidak membuat tugas berkelompok gitu. Nah, itu yang betul jawabannya adalah problem based learning. PBL ya kalau di kita sebagai guru sebetulnya sudah dilaksanakan, hanya saja modelnya PBL nih baru sekarang itu boomingnya. Padahal dari dulu juga kita sebagai guru sudah melaksanakan PBL ya Pak ya. Gitu. Hanya saja boomingnya, oh ini nih namanya project based learning, ada problem based learning gitu, PJBL gitu ada. Jadi beda-beda. Sekarang nomor 14. Ibu Yitran atau Bapak ya belum bersuara, ini saya suka gatel gitu kalau belum dengar. Halo Ibu. Bu. Nggak apa-apa ya, kita lanjut aja ya. Mungkin Ibu malu-malu gitu ya. Nggak apa-apa, atau mungkin ada urusan tapi mendengar Bu katanya nggak apa-apa ya. Ibu Ima SD 2 Jayagiri di mana, Bu? Lembang. Sebelum ke soal. Oh, di Lembang? Saya di Ngampra, Bu. Iya, saya di Kecamatan Ngampra. Berarti kita tetangga ya, Bu ya. Beda sama Aceh mah. Aceh jauh gitu di mana. Ya, biarin aja si Bapak. Malah ya, diamkan saja. Jangan ditemani. Bu Eva, Lebih jauh saya lagi. Oh, Bu Foni di mana? Lebih jauh saya, Bu. Gitu ya. Di mana, Bu? Nusa Tenggara? Saya di Maluku. Di Maluku Utara, Bu. Waduh. Oh iya, ya. Saya juga. Wah, luar biasa. Paling Timur timur. Indonesia. Nah, timur. Nanti PPG juga dari seluruh Indonesia sama. Iya. Hasilnya juga dari seluruh Indonesia gitu ya. Bu Foni ini saya dengar suaranya lembut sekali. Aduh, saya kalau misalkan Bu Foni jadi dosen saya ngantuk gitu. Kalau saya kayaknya, aduh sih, Bu mengganggu sekali nih suaranya. Gak apa-apa ya. Karena memang sudah karakter. Saya nggak bisa diam, gitu, sunyi, senyap. Gitu. Maafkan, gitu ya. Ya, Bu Foni, selamat datang ya, Bu. Ya, saya sebenarnya punya teman di Maluku. Cuman nanti kata Pak Zainal, si Ibu sok kenal, saya juga nggak kenal sama teman Ibu, gitu ya. Jadi nggak akan dilanjut. Kita masuk aja ke pertanyaan. Ya. Nomor 14. Dalam sebuah proses,
Pembelajaran seorang guru akan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teori behaviorisme. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, menentukan topik-topik yang dipelajari secara induktif. B. Menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik bahasan. C. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara belajar siswa. D. Mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif. E. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. Nah, yang mana ya? C. Ini C, ya. Yang lain. Ini kayaknya agak sedikit searching Google, Bu. Pembelajaran behaviorisme itu dulu teh ingat-ingat tapi saya lupa lagi gitu. Ada konstruktivisme, behaviorisme, ya teori-teori kayak gitu ya. Tapi benar Ibu Bapak harus dibaca minimal sekali ulas nggak apa-apa lah. Tapi kadang-kadang memang malesnya itu ya. Pak Fauzi jawabannya apa? Ayo. Enggak, saya masih bingung ini. Saya juga bingung sih. Nah ini nih yang menjadikan kita semua bingung sebetulnya. Salah satu langkah yang harus dilakukan. Iya, setelah Pak, pokoknya gini ya, intinya kalau misalkan salah satu soal nggak tahu, ya nggak apa-apa lah, cip-cip gitu ya. Yang penting 90-nya tahu gitu, yang ini nggak tahu nggak apa-apa lah gitu. Nah, kalau misalkan, tapi harus dibaca dulu betul di sini. Jangan sampai nggak tahu nih, udah lewat gitu. Yang penting apa? Nah, lihat di sini, ada teori behaviorisme. Nah, behaviorisme itu buah mata. Ayo, mengembangkan bakat-bakat. Yang Gimana, Bu? Tindakan, pikiran, ya, Bu. perasaan. Iya, betul. Menggunakan tindakan, pikiran. Nah, itu yang mana kira-kira? Apakah ditentukan saja topik-topik, atau cuma dijelaskan aja materi, atau cuma diidentifikasi saja, atau memberi kesempatan? Sebenarnya ada jawaban itu. Ayo, di mana? Ada di sini. Yang C. Yang C, cara berpikir. Betul. Nah, itu. Jadi, kalau cuma ditentukan kayaknya bukan behaviorisme ya gitu ya. Lalu untuk menjelaskan aja sih nggak mungkin, kan? Tapi dikembangkan. Ada tahapan-tahapannya gitu. Itu kan sudah pasti. Walaupun saya di sini nggak ada jawaban gitu, tapi kalau sudah dia ada titik yang memang betul, udah itu jawabannya. Mengidentifikasi nggak mungkin ya gitu, memberikan kesempatan apalagi gitu ya. Jadi yang betul adalah mengembangkan metode untuk merangsang kreativitas. Ada kata kreatif. Jawabannya gitu ya, Pak Zainal. Ya nanti belajar sih kalau misalkan memang ibu mah bisa aja udah lulus gitu ya, nggak juga. Semua juga belajar sampai saat ini ya. Nah ini mah gampil, ini pelajaran SMA kayaknya. Pak Fauzi mah, Pak Zainal Fuazi mah masih saya nggak tahu yang ini mah. Kelahiran tahun berapa Pak? Seumur nggak sama saya? 84 Bu. Berapa? 84 Bu, 1984. Aduh Pak, berarti kita mah soulmate. Saya 87 Oh. Bu Eva kelahiran berapa? Kayaknya masih muda gitu, kinis-kinis. 85, Bu. 85. Kita mendingan dia kelahiran tahun 80 mendingan ya. Bisa dibuat grup atau 5 juga sama. 78. Wah, ini ya. Angkatan saya itu, Bu. Ini berarti ya. Bu Foni berapa Bu Foni? Kelahiran tahun berapa? 79, Bu. Wah, luar biasa. Bukan masih mau belajar dan semangat kuliah tuh ya. Nggak kayak saya nih, kalau disuruh aja saya merajin. Gitu ya, Pak Zainal, maaf. Begitu Bu, emang sesuatu itu kalau nggak dipaksakan itu nggak akan masuk. Gitu. Harus dipaksakan semua juga ya. Kita masuk ke soal. Nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. Premis 1, jika hari hujan, maka Andi memakai payung. Premis 2-nya, Andi tidak memakai payung. Apa simpulannya? A. Hari berkabut. B. Hari mendung.
C. Hari akan hujan. D. Hari hujan. E. Hari tidak hujan. Waduh, ini nih agak-agak nyempil nih. Kayaknya kalau masih dekat-dekat masih SMA kemarin mah ya, masih agak-agak ingat gitu. Kira-kira apa nih? Kira-kira saja. Katanya. Dengan mudah. Mas Zainul. Biasa. Yang lain gimana? Sama tidak suaranya? C ya Bu, hari akan hujan. Oh, C, Bu Eva C, hari akan hujan. Tadi kan Bu tidak Foni, memakai payung. kira-kira. Iya, Bu Foni kira-kira kalau di Makassar, di Maluku kayaknya nggak pernah pakai payung nih gitu. Jadi hari akan biasanya tahu jawabannya gitu. Maluku panas ya Bu ya? Ya, Iya Maluku panas ya Bu ya. Kira-kira jawabannya apa? bingung. Bingung ya, iya. Premis itu ya seperti itu. Pokoknya simpulan itu kira-kira mana nih yang betul? Jika hari hujan, udah pasti Andi memakai payung. Andi tidak memakai payung, berarti hari tidak hujan. Iya, kalau tidak pakai payung nggak hujan atau Bu. Gitu ya maksudnya. Jangan berandai-andai gitu ya. Iya, itu kan udah logika sih sebetulnya, tapi kadang-kadang nanti pada saatnya soal tes itu segampang ini gitu tak, si Ibu hungkul latihan dan nanti mah pasti luar biasa gitunya lihat nah. Kalau sudah saatnya nanti menjawab soal udah pada bingung juga nanti. Udah kan curang pikirannya ya. Nah, iya, semua dimudahkan, tenang aja Pak Zainal. Kalau misalkan nanti butuh bantuan tinggal cap-cicup ya, asal ngerti aja, sarangi gitu ya. Ada saya Pak Andri, pokoknya mah dibantu Pak, tenang ya. Berarti jawabannya hari tidak hujan, ya itu ya simpulannya. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini nih biasanya yang suka rada ruwet gitu ya. 16. Karena kurangnya persiapan sebelum mengajar, seorang guru melakukan kesalahan konsep pada saat menjelaskan materi pembelajaran. Salah konsep nih gurunya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam kondisi demikian? A. Tidak melakukan apa-apa karena kesalahan adalah hal yang manusiawi. B. Mengoreksi kesalahan dengan meminta siswa mempelajari buku lain. C. Tidak menjadikan pemahaman konsep tersebut untuk bahan ujian. D. Membiarkan siswa memiliki pemahaman konsep yang salah. Aduh, luar biasa ya. E. Dengan terus terang mengoreksi kesalahan pada kesempatan yang lain. Nah, ini jawabannya. Tapi kita bisa tahu nih, saya B dan E nih ya. B dan E nih, tinggal pilih 2 ya. Satu, ini satu, yang mana? Kira-kira yang D ya Bu. Satu, 2 apa gimana? Ya. Bu Foni, salam hangat dari Bandung Barat. Akhirnya bertemu juga ya. Itu luar biasa sekali dengan orang-orang yang pokoknya saya teh kalau misalkan ketemu gini teh Pak, silaturahminya teh berumur panjang nantinya nih, panjang di silaturahmi tali kita teh ya. Mudah-mudahan nanti kalau bertemu lagi jodoh gitu ya. Saya jajanin Pak kalau ketemu hayu dari Aceh terbang, Bu Foni juga dari Maluku terbang ke sini. Saya menjajanin bakso. Bakso ya. Tenang Bu. Tapi jauh kali Bu kalau makan bakso sana. Nah. Bakso Mas makannya. Bakso Bandung Barat mah beda dari Aceh, dari Maluku ya. Tenang, pokoknya saya ada ini sama Bu Santi, misalnya di Bandung Barat, ingat nih, boleh ke sini terbang ya. Siapa ya. Nah, jadi jawabannya apa? Yo. Ini saya sebagai guru aja, kalau saya salah konsep, misalkan perkalian 1 kali 1 sama dengan 1 tambah 1, 2 gitu ya, misalkan salah konsep gitu ya. Nah, jawabannya apa nih? A, B, C, D, atau E? B ya Bu. Ya, ada yang jawab D. Terus yang lain? Sebaiknya yang dilakukan oleh guru adalah
sebaiknya. Berarti bukan hal yang baik ya, apa? Kita lihat ya. Yang A tidak melakukan apa-apa. Cuek pisan, tidak melakukan apa-apa. Oh, tidak punya dosa eta mah. Si bapak teh bapak suka gitu ya, jika cuek aja gitu, dan nggak ada yang tahu gitu ya, karena manusiawi cina manusia mah tidak sempurna, luput dari dosa teh banyak gitu ya, biarin aja. Salah. Nomor A, salah. Nomor B, mengoreksi kesalahan dengan meminta siswa. Ayo, salahnya tadi dioperkan ke siswa. Udah belajar di buku lain cenah. Kan Nggak, ini guru yang B ini siswa. Gurunya kurang kurang loyal ya. Kayak mana gitu. Nah, iya dong, koreksi kesalahan meminta siswa. Satunya kan salah teh guru suka batur ke orang lain kan gitu ya. Ada suka sudah. C, tidak menjadikan pemahaman untuk bahan ujian. Ayo, salah. Buat ujian, buat atupak, itu teh bahan ujian semua yang pelajari juga. D, membiarkan siswa. Itu lebih salah. Udah sama kita yang salah, dibiarkan di siswa. Biarinlah, nggak ada yang tahu salah juga. Nah, yang betul ini, dengan terus terang, betul tadi Bu Pon, ya, mengoreksi kesalahan di kesempatan yang lain. Nggak apa-apa, Pak, jujur dengan diri sendiri. Maaf ya, Ibu kemarin salah konsep, seharusnya seperti ini, kan baik ya. Nah, biasa kalau laki-laki mah jarang ada yang jujur gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ke siswanya mah enggak gitu. Kalau perempuan mah aduh, si jujur Bu Ima, Bu Pon ya, Eva, luar biasa, saya juga. Maaf ya Pak, Bapak sendirian sih di sini sama Pak Andri mah tidak melakukan. Mau dibully ya, mau dibully ya. Pembulian Pak ini enggak, kasih sayang yang seperti itu teh, karena ada laki-laki satu-satunya Pak. Yes. Gitu. Jadi saya suka fokus gitu. Nah, yang paling ganteng nih gitu. Siapa? Gitu. Kita ke pertanyaan berikutnya. 17 pernyataan semuanya benar terkait dengan konsep segi empat kecuali, nah yang mana? A, trapesium sama kaki adalah trapesium dengan sisi-sisi yang tak sejajar sama panjang. B, belah ketupat adalah segi empat yang semua sisinya sama panjang dengan panjang diagonal berbeda. C, layang-layang adalah segi empat yang salah satu diagonalnya merupakan sumbu diagonal lain. D, belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. E, persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Yang mana kira-kira? Aduh, matematika saya nggak bisa sama, Pak. Saya juga nggak bisa, Bu. Saya mah kalau matematika nilainya tuh di bawah KKN kemarin juga, tapi ya udahlah kita belajar aja ya sharingnya. Nah, kira-kira yang mana? Yang D, Bu, mungkin. Yang D. Bu, udah sih mah nggak hafal ya, tuh searching Google atau tahan kumaha trapesium teh belah ketupat. Inget-inget aja gitu logikanya. Yang B ya, Bu Eva? Yang D, Bu, D. Oh, D. Berarti saya udah bilang gini, Bu. Udah gini. Berarti masih salah tuh ini mah udah gini ya saya cabut lagi. Yang mana? Kalau misalkan jajar genjang ya, jadi kalau ada apa-apa ya Bu ya, belah ketupat itu kan masuknya segi empat gitu. Jadi nah yang betul adalah B, bukan jajar genjang belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang semua sisinya sama panjang dan panjang diagonalnya yang berbeda. Pokoknya jangan Bu di sini jangan nanyain saya lagi, saya juga nggak bisa matematika. Pokoknya itulah jawabannya ya, nanti bisa searching di Google, Kak Jainal juga. Nah ini jawabannya nanti saya share. Pokoknya ini apa ya? Belajar di rumah. Matematika paling 1-2 lah. Gitu ya. Kita masuk ke 18. Nanti Mbak pengen tahu suaranya Bu Yitran gitu ya, Bu. Anybody home? Biasa kalau saya kecil tuh anybody home. Aduh, saya emang nggak mau katanya ngobrol sama Ibu, lanjut aja. Oh ya udah kalau gitu ya. Kita lanjut aja nomor 18. Dalam pembelajaran kontekstual yang mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia, maka langkah yang diambil guru dapat berupa lihat kontekstual yang mengeksplorasi.
A. Menjelaskan hubungan antara fakta dan konsep suatu fenomena. B. Menggunakan data yang berdampak pada pemanfaatan media sosial. C. Menetapkan suatu kawasan wisata untuk lomba lintas alam. D. Mengakses internet potensi gunung api bagi penduduk sekitar. E. Mengajak siswa mengamati area pesawahan di sekitar. Yang mana kata kuncinya kontekstual, mengeksplorasi. Yang Ayo, E, Bu. mengeksplorasi. Waduh, luar biasa. Berarti sudah tahu ya, mengeksplorasi berarti mengajak siswa. Bukan hanya menjelaskan, menggunakan data, mengakses internet, lalu ditetapkan. Enggak, tapi diajak, langsung dieksplor gitu, masuk ke area yang memang terdekat gitu. Nah, di sini terlihat nih persawahan. Berarti jawabannya adalah aduh saran nih, sudah betul semua nih, hampir beres. Kita lanjut ya, 2 lagi. Soalnya kagok gitu. Nah, ini teori tadi ada behaviorisme, sekarang Brunner. Ini di S1 biasanya Pak ada ini teh. Guru ingin menerapkan teori Brunner dalam pembelajaran volume kerucut. Guru menayangkan video dari internet berisi berbagai cara menemukan rumus volume berdasarkan teori Brunner. Langkahnya termasuk tahapan mana? A. Ikonik. B. Enaktif. C. Simbolik. D. Elaboratif. E. Eksploratif. Nah, cuma kata-katanya sama Bu. Iya gitu teh ya pokoknya. Ingat Pak, teori Brunner itu tidak ada elaboratif dan eksploratif. Kenapa kemana-mana ya optionnya. Jadi ada 3. Ikonik, enaktif, simbolik. Ayo, yang mana? Inaktif. Yang B. Menayangkan. Tidak menunjukkan dari mana itu volumenya berasal, tapi menayangkan dulu. Yang mana? Ikonik, iya betul sekali. Jadi kalau hanya menayangkan dulu itu baru tahap awal Bu gitu. Kalau memang sudah masuk ke yang nyata atau abstrak ya sudah masuk ke yang nyata, nah itu baru ke simbolik. Nih anak-anak contoh yang untuk volume kerucut misalkan, nah itu sudah masuk ke tahap terakhir. Gitu. Jadi kalau hanya menayangkan atau misalkan melihat PowerPoint, nah itu cuman ikonik saja gitu ya. Kita lanjut terakhir, yes. Maaf Bu, kalau enaktif gimana Bu? Bu? Ya sama, enaktif juga tahapan kedua gitu dari ikonik tadi gitu. Jadi nanti udah tahapan ikonik menayangkan, lalu enaktifnya bagaimana dan simboliknya nanti terakhir begitu. Ibu Iklan, aduh, selamat datang Bu, baru hari ini. Aduh, kenapa baru 20 baru ada Bu? Saya kan kangen gitu ya, pengen melihat. Saya tuh yang penting Bu, begini tuh tali silaturahmi itu jadi panjang gitu, daripada gitu ya terus mikir. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf, nggak ada salah. Jaringan kurang Cuma bagus di sini Ibu. Oh, Ibu sama juga sama Bu Foni dari Maluku. Iya dari Maluku. Aduh, Dari luar Maluku biasa Utara. sekali. Aduh, luar biasa. Saya tuh seneng banget gitu ya ketemu se-Indonesia. Dulu saya juga jadi guru pamong gitu ya, PPG yang Daljar dan Prajab itu seluruh Indonesia. Wah, mantap gitu ya, luar biasa senang gitu. Senangnya apa? Tali silaturahmi panjang terus dikasih kado. Senang. Dari jauh kain gitu ya, dari Aceh juga ada makanan atau apa, langsung dikirim itu Bu. Luar biasa kan jadi guru pamong. Nah nanti berikutnya ya Pak, di guru pamong ya. Ya gitu ya pokoknya itu mah Bu Jitran biarin ya di nomor 20 nanti lah kita ketemu lagi ya kalau Pak Andri ngizinin saya gitu. Di 10 kali atau gimana tuh ya, biarin aja kita masuk ke 20 aja. Kita masuk ke nomor 20. Aduh, ini kurang.
16. Jadi ulangi lagi nih. Nah, rumusan tujuan pembelajaran berbasis audiens. Klik dulu. Behavior, condition, and degree atau ABCD. Ya, untuk mengembangkan kemampuan peserta didik pada level analisis dinyatakan oleh A. Melalui penggunaan alat peraga, jenis-jenis bangun datar peserta didik dapat merancang dan dengan tepat bangun datar gabungan. B. Melalui penggunaan alat peraga jenis bangun datar dapat menghitung dengan tepat jumlah ukuran. C. Melalui alat peraga dapat membandingkan. Nah, bedanya di situ ya, dilihat ya ABCD-nya. Lalu melalui pengerjaan lembar kerja dapat menemukan. E. Melalui pengerjaan lembar kerja peserta didik dapat mengkorelasikan. Nah, kira-kira yang mana? Bu inilah yang baru kelihatannya Bu Yitra. Yang mana? Biarin nggak dinilai, Bu. Benar. Asli ini mah nggak dinilai. Jadi apa aja lah, Bu Yitra jawabannya nggak akan disalahin. Ayo, yang mana? Nah, iya, dilihat aja dulu, nggak apa-apa. Nah, Pak Zainal juga jangan diem aja, dibantu. Abung Aceh Maluku terjauh. Saya mah nggak mau bantu Bu Yitran, jangan. Dibantu, dilihat soalnya yang mana sok jawabannya. Yang C, Bu. Iya, yang C. Yang lain. Jangan, saya bumbu sama, cenah C. Sama ya. Sok yang lain yang mana? Ayo. Yang mana? D. Ada yang D. Level analisis. Ayo, jadi KKO-nya harus tahu analisis. Analisis. Nah ini Bu, cenah kata Pak Zainal, yang bikin saya pusing tuh yang ini. Iya memang. Saya juga suka pusing gitu ya dengan soal-soal begini teh. Pengennya teh dilewat aja lah nomor 20 teh. Rudak gitu ya. Pusing. Ayo, Bu Eva. Bu Ima, ih suaranya nggak kedengeran dari tadi. Ayo hidup ke Bebe. Yang Bu C, Ima yang Bu. mana? Yang C. Aduh, jadi beda-beda nih. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Nah, Pak Zainal belum jawab. Bu Foni juga belum. Yang Enggak, mana? kalau enggak saya lengkapin Semuanya aja harus di jawab. ABCD semua. Ya. Bu. Iya, maunya semua. Yang C ya, Bu. Gitu ya. Yang C. Yang C. Yang lainnya. Melalui penggunaan alat peraga jenis bangun datar prosedur. Apa ini Pokoknya kalau yang maksudnya? Sok yang mana? Apakah merancang atau menghitung, membandingkan atau menemukan, mengkorelasikan? Level analisisnya. Ini HP kayak laptop kamu. Yang mana Pak? Ih, saya senang ini. Senangnya apa? Nomor terakhir. Saya nggak senangnya berpisah loh Pak. Ih benar ibu-ibu. Saya senang lama-lama gitu dengan orang-orang yang hektik gitu. Senang banget Bu. Cuman ya gimana lagi ya. Pak Andri ya tolong ya. Berapa kali Pak Andri? Yang mana? C. Pada yang betul adalah yang A. Dirancang. Jadi kalau alat peraga itu dirancang, bukan hanya dihitung, dibandingkan, nah, dirancang gitu ya. Udah, ini mah jangan terus buntong pusing-pusing. Nah, saya teh punya satu kalimat. A person who never made a mistake, never tried anything new. Nah, jadi saya juga punya salah. Saya tidak tahu punya salah nih kalau tidak pernah mencoba sesuatu. Coba Pak Zainal, saya pengen tahu nih bahasa Inggrisnya. Pak Zainal, itu tuh baca. Gimana? Ayo. Gimana, Bu? Ayo baca bahasa Inggris. Di Aceh kayaknya tuh dekat sama Kuala Lumpur kan ya. Jadi bahasa Inggris luar biasa kayaknya. Nggak bisa bahasa Inggris saya, Bu. Hanya bisa baca bahasa Indonesia.
Oh, ini mah cinta terus Indonesia ya, selain cinta iyalah. istri, oh saya mah cinta Indonesia Bu, cenah gitu. Coba Bu Foni, saya seneng banget itu suaranya Bu Fon. Gimana coba pakai bahasa Inggris? Aku Bu. Iya, boleh, boleh. Ayo Mana orang ini, bahasa Inggris? kayaknya ini mah. Pak Andri ini, Pak Kalau Andri dapat kayaknya kuliah nih. teh gimana? Baca nih ya. Iya, ini jadi semuanya nih gara-gara Pak Zainal nih, semuanya jadi nggak bisa bahasa Inggris nih. Gimana sih? Ini saya udah buat capek-capek juga. Jadi aja ya. Nah, gimana? Coba, Pak Andri, tolong Pak dibaca Andri Pak aja Andri. tuh. Pak Andri. Nah ini ya, jadi gini Siap, Pak, siap, Bu. Gimana? jangan takut salah. Pak Andri, Ya, kayaknya waktu saya udah habis ya Pak Andri ya. ini masih ada sih sebetulnya, Bu. Iya, saya pengennya Nggak bisa. 5 jam lagi gimana Pak Andri? 5 10 jam menit aja lagi gitu ya. ya. Menyesuaikan Sama waktu lagi 10 Pengen soalnya 5 menit lagi, jam Bu. gitu ya. Pak Andri tuh ngizinin saya cuma 1 kali. Harusnya beberapa kali Bapak Ibu ya. Bu Ya, Devi, betul. silakan katakan. Iya. Tadi Ini, kita mulai jam 13.30 dan pukul 15 ya harusnya berakhir ya. Cuman memang karena materinya sudah selesai ini nampaknya dari Bu Santi menyisakan 9 menit. Mungkin bisa berbagi tips lah nanti Bu, bagaimana sih cara ada tips mungkin dari Ibu untuk menjawab soal apabila sudah mentok nih di kepala ini sudah mentok nih nggak tahu jawabannya apa gitu, tapi ini harus dijawab gitu. Nah, minimal ada triknya atau tipsnya Bu bagaimana gitu untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu. Ya, logikanya sih Pak ya, saya mau lupa lagi gitu. Lupa, yang penting mah ya menjawab aja dengan hati. Kalau ada bantuan teman gitu di belakangnya nanya gitu, tips and tripnya mah gitu ya. Bu jangan terlalu serius atuh Bu. Ini Pak Andri mah orangnya serius gitu. Yang penting mah belajar ya Bu ya. Banyak latihan gitu. Jangan sampai terus tips yang paling benar tuh lihat kanan kiri Pak. Siapa tahu ada teman kita gitu ya. Bareng Pak Di Zainal backlist nanti ketawa Bu. kan. Di backlist nanti. Kan ini daring Bu nanti Bu. Di sini mah Pak Andri bukan apa-apa ya, jadi tegang gitu bawaannya, sedangkan saya orangnya nggak mau bertegang-tegang gitu. Ini Bu Devi nih, spesialis. Halo Nih, Mbak Jena. spesialis. Aduh saya jadi ireng kalau di sebelah sini. Ya Bapak Ibu, Bu Santi ini adalah teman saya. Beliau adalah guru penggerak angkatan 4. Beliau juga sekarang pengajar praktik angkatan 9. Jadi kami bertiga berbagi berbagi untuk bisa mendampingi Bapak dan Ibu dalam persiapan UP ini gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lancar dalam melaksanakan UP. Kalau tips and trik dari saya adalah stay calm ya. Tetap tenang Bapak Ibu. Itu soal itu pasti ibaratnya gini, pasti ada jawabannya ya. Kalau kitanya sudah resah gitu ya, kitanya nggak tenang, itu akan menambah lagi rasanya yang kita bisa juga nanti bisa jadi lupa, bisa jadi apa yang penting tenang, coba lagi diingat-ingat lagi apa yang pernah kita pelajari begitu. Lalu untuk yang beragama Islam, untuk yang beragama apapun selain Islam, kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita hanya bisa berusaha, semua hasil nanti ada hak prerogatif dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu Bapak dan Ibu.
Lalu gitu ya. Kalau dari Bu Devi beda sama saya mah nggak apa-apa ya. Jadi ada yang lurus, ada yang belok, itu mah luar biasa karena memang karakter orang begitu ya. Ya tenang aja, Ibu dan Bapak. Insya Allah kalau kita bilang lulus, mana ya ini baik dari Allah pokoknya, dari Tuhan juga bagi yang beragama selain Islam ya. Percaya saja sama diri sendiri. Jangan lirik, ayo Pak Zainal, puas ya. Jangan lirik-lirik di blacklist nanti gimana nggak ketemu saya nanti ya. Pokoknya mah harus lulus semuanya, Bu Eva, Bu Foni, Bu Yeti, juga Pak Zainal. Saya ucapkan pokoknya insya Allah lulus semuanya. Karena mungkin ini kali terakhir saya, Bu Devi dan juga Bu Wina pamit undur aja gitu. Karena ya mungkin untuk kedepannya Pak Andri yang lainnya ya. Lalu nih yang ya jadi nggak kebagian gitu ya. Kita yang bawel-bawel ini gitu ya. Maafkan kalau banyak kesalahan karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kita harus mulai dari Bu Santi. Karena tadi kita tujuannya adalah ya Bu Santi. Karena di sini nggak ada. Ya Pak Zainal. Ya kalau bisa soalnya tadi yang dibahas tadi. Gimana? Soal yang dibahas tadi kalau bisa di-share ya. Oh, di-share mau nomor WA juga di-share sama saya mah. Boleh. Enggak, soalnya kalau bisa yang lebih banyak lagi biar bisa dipelajari lebih banyak. Pokoknya mah apa sih yang enggak buat yang di sini gitu ya. Jadi Andri ya, Pak Zainal. Mudah-mudahan kita bertemu lagi ya, Bu Foni, Bu Eva, Bu Yeti. Senang sekali hari ini berbagi sharing. Pak Andri, maafkan ya. Siap. Sama-sama. PP 9 ya. PP angkatan 9 ya Ibu. Saya fasilitator Bapak. Ya. Terima kasih Bu Devi, Bu Santi, sukses selalu ya. Nanti jangan kapok lagi. Dan Ibu Bapak sekalian, terima kasih juga atas kepercayaannya, terutama ya atas kebersamaannya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang kami berikan itu bisa bermanfaat tentunya buat Ibu Bapak semuanya, dan tentunya harapan yang paling utama itu bisa menjadikan sebuah wasilah jalan untuk kelulusan Ibu Bapak dalam menempuh UP yang akan nanti dilaksanakan. Yang jelas tetap tenang, tetap yakin akan kemampuan diri sendiri, berusaha yang terbaik, sisanya terserah kepada Allah, terserah kepada Tuhan. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Itu ya Ibu Bapak, nanti untuk soalnya akan saya kirimkan, akan saya share di grup kelas yang sudah ada jawabannya tentunya. Nanti silakan bisa di print untuk dipelajari lagi, dan nanti juga sama videonya akan saya kirimkan juga di link di grup kelas ya. Terima kasih. Izin saya tutup lebih cepat karena saya masih pembekalan fasilitator angkatan ke-15 ini sekarang. Terima kasih Bu Devi, Bu Santi, Pak Zainal, Bu Yitra, Bu Foni, Bu Eva. Saya secara pribadi juga terima kasih kepada ibu-ibu ini yang sudah membimbing kami ya. Sama Bapak juga yang sudah memediasi kami ini dalam 5 kali pertemuan ya. Kadang-kadang ada koreksi-koreksi yang bisa menyinggung perasaan. Saya mohon maaf gitu. Sami-sami Bapak, sama-sama mohon maaf ya. Salam. Mohon Pak Andri. Sama-sama Bu, izin ya Ibu Bapak, saya stop. Siap. Silakan Bapak. Kemudian